Hello, what's up, guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki Baleno hatchback facelift tahun 2022. Dan mobil yang satu ini bisa gue kategorikan sebagai the best value hatchback di Indonesia. Bayangin aja, temen-temennya seperti Toyota Yaris, Mazda 2, sampai yang terbaru City Hatchback pun sudah menyentuh 300 juta rupiah. Ini sekarang OTR-nya masih 50 juta lebih murah dengan fitur yang nggak kalah komplit. Penasaran? Dan tentunya karena dia Suzuki, dia pun terkenal irit dan enak buat dipakai harian. So kayak apa sih compact hatchback paling worth it yang ada di Indonesia saat ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangki, sebelum kita lanjut ke review Suzuki Baleno, jangan ngaku anak mobil dan sayang mobil kalau kalian belum punya cover yang proper banget untuk melindungi mobil kalian, terutama pas kalian bepergian atau mobilnya lagi disimpan. Dan untuk urusan cover mobil, kita percayakan kepada Cover Super. Cara pasangnya gampang banget, tinggal ikuti langkah-langkah simple berikut ini dan bisa dilakukan sendirian. Karena Cover Super terbuat dari bahan polyester Rocky grade A 3 layer yang selain ringan juga sangat durable. Dan tentunya tahan air, tahan cakaran kucing, dan anti luntur juga, serta bergaransi body fit karena bisa di custom dan disesuaikan dengan mobil masing-masing kalian. Nice banget hasilnya. Tada, gimana tuh Jagis? Keren banget kan? Yang kita suka dari Cover Super itu, selain dia praktis, bisa langsung dipasang dan dilepas sendiri, tipe dan harganya juga variatif. Untuk tipenya, itu ada 4 macam. Ada yang deluxe, ada yang superior seperti ini, ada yang extreme outdoor, dan ada yang prime. Untuk pembelian, kalau kalian tertarik, semua link udah kita taruh di description box di bawah. Tinggal kalian klik langsung aja di sana. Harganya start dari 500 ribuan aja, jadi terjangkau banget gitu kan. Untuk lebih lanjut, kalian juga bisa cek Instagram official Cover Super di sebelah sini. Untuk urusan cover mobil, percayakan kepada Cover Super. Eksterior yang desainnya ala ke-Eropa-Eropaan kini tampil makin sporty saat facelift dengan adanya kit dari Baleno RS. Apalagi warnanya sangat merah itu racing. Nah, untuk Jagis, Suzuki Baleno hatchback facelift tahun 2021. Iya, bisa gue bilang saat ini di Indonesia, kalian gak akan bisa menemukan hatchback yang paling value for money dibandingkan Suzuki Baleno yang satu ini gitu ya. Kok bisa begitu? Cuman dia sendirian aja yang masih bertahan di harga 250-an juta. Dan ini pun model facelift, agak susah dicari untuk unit reviewnya karena dia laris banget. Salah satu pembelinya adalah Om Sano dari Carmudi, dia daily juga pakai ini gitu ya. Jadi memang mobil ini approved by konsumen dan approved juga oleh reviewer otomotif. Tapi sebelum kita bahas eksteriornya yang udah facelift, kita juga tentunya pengen ngasih special thank you dan shoutout ke Mas Ian dan Mas Wisnu dari Suzuki MT Haryono yang udah ngenyediain kita unit Baleno hatchback ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen tanya-tanya, pengen test drive, pengen SPK, atau pengen nego diskon dan promo lain-lain yang nanti juga akan kita bahas, kalian bisa kontak Mas Ian di Instagramnya sebelah sini, ataupun langsung di nomornya bagian bawah sini. Dan denger-denger diskonnya itu mencapai 30 juta. Iya, jadi sangat-sangat menarik ya. Harga tadi itu belum diskon loh. Kalau diskon, harga ini nyerempet-nyerempet harga city car. Tapi kayak apa sih eksterior versi faceliftnya? Sekarang kita bahas dulu mulai dari belakang seperti biasa. Nah, dari atas, antena dia masih model short pole. Iya, karena kan ini sebentar lagi juga waktunya antara major facelift atau model change gitu ya. Makanya ini masih agak old school, tapi menurut gua masih nggak masalah. Kemudian dia udah dapat integrated roof spoiler yang udah ada terprek stop lamp di sini, kaca udah ada di fogger, wiper udah rapi, dan dia bentuk bokongnya tuh agak sloping gitu ya. Karena ini tuh disesuaikan dengan selera
Eropa. Jadi walaupun mobil ini didesain di India dan R&D-nya pun di sana, tapi dia memicu ke pasar Eropa. Makanya desainnya kalau kalian lihat gitu ya, pakai sedotan, ini tuh kayak Mercedes A-Class gitu. Bahkan taillights-nya ini ada yang versi aftermarket yang ngikutin punya A-Class. Jadi cukup menarik. Termasuk di sini pun udah ada kayak ducktail, tapi memang warnanya chrome, not our favorite, tapi ini bisa ditemin sendiri oleh kalian. Dan dia bentuk bokongnya tuh agak nungging, khas dengan mobil-mobil yang dijual seperti di pasar India, karena kan memang ground clearance-nya ditinggiin supaya bisa lewat jalan-jalan jelek kayak di sana. Badging, dia hanya ada Suzuki dan tentunya Baleno, karena memang dia nggak ada varian yang lain-lain, cuma satu varian dengan 2 pilihan transmisi aja. Bumpernya dia agak tinggi gitu ya, makanya opening sini pun load lipat tinggi, ntar kita bahas di bagian bagasinya. Tapi yang kita suka dari bumpernya, di Indonesia walaupun dia nggak ada varian RS, semenjak facelift masuk sini, itu dia dapat RS look. Iya, jadi bumpernya pakai punya RS dengan desain sporty, ada kayak aksen-aksen honeycomb di sini, ada diffuser yang warna gunmetal kayak gini, bahkan kayak tempat buat plat nomornya dia sudah dihitam seperti ini gitu ya. Jadi udah jadi jauh lebih sporty dibandingkan yang pre-facelift. Safety, udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini, warna body jadi udah rapi, walaupun memang taillights ini pun kayak yang gue bilang, dia modelnya sederhana, tapi dia mirip-mirip kayak Mercedes A-Class gitu. Dia sudah LED untuk lampu senja dan lampu rem di bagian sini, LED dots gitu ya. Walaupun memang untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam. Dan di bagian taillight sini ada yang annoying-nya, ntar gue jelasin kenapanya. Dari samping sini kelihatan banget ya stance Baleno yang memang agak sedikit kontroversial karena dia agak jangkung. Jadi sini ada bagian blackout pillar sehingga terlihat seperti floating roof, namun ini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi untuk bagian pintu door handle-nya, dia grip type full chrome dan dia sudah ada smart entry untuk kedua pintu depannya. Udah oke banget lah buat harian. Urusan side skirt juga sama, jadi dia sudah kedapatan side skirt kepunyaan Baleno RS yang ada aksen gunmetalnya di bagian bawah sini, sehingga kesannya tuh lebih sporty. Spion, dia tidak di-mount di bagian pilar sini, dia ditaruh di body model pedestal, ditarik ke belakang sedikit sehingga blind spot bagian depan sini jadi lebih minimalis. Termasuk spionnya juga, dia sudah electric retract dan ada AC-nya juga di bagian sini yang sudah LED. Oke, masuk bahas mengenai bagian kaki-kakinya, dan di sini sendiri merupakan salah satu update di varian facelift yang gua suka banget. Kenapa? Karena di varian yang pre-facelift, peleknya itu agak menyedihkan. Iya, seperti ini. Dia single tone dan modelnya itu kayak kue pasar atau kayak payung yang gagal ngembang gitu ya. Pokoknya agak aneh gitu. Nah, di sini dia juga jadi jauh lebih modern, model two-tone polish, dan dia kayak directional kipas kayak gini ya. Jadi jauh lebih sporty. Lagi-lagi ini turunan dari varian RS-nya Baleno. Ini sendiri ring 16 inci dibalut dengan ban yang masih nge-reveal asal dari mobil ini, yaitu Indihei. Bannya Apollo Alnak 4G, udah kayak sinyal handphone gitu ya, dengan ukuran 19555 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol masih normal banget di kelasnya, dan dia pun standar teknologi kayak ABS, EBD gitu-gitu udah ada, walaupun memang belum ada fancy tech yang terlalu gimana-gimana, karena sebentar lagi kan dia mau keluar yang model barunya. Tampilan sporty ala Baleno RS pun lanjut ke bagian fascia depannya. Iya, karena di depan sini, terutama di area bumpernya, itu sudah diupdate sangat menyeluruh ala-ala Baleno RS. Yang sebelumnya kan kalem banget gitu ya, kayak gitu. Yang sekarang dia jadi lebih terkesan marah. Dan bumpernya ini memang, dia banyak yang bilang kalau ini mirip Civic hatchback, kayak gini. Apakah iya atau enggak, kalian silahkan komen aja di bagian bawahnya gitu ya. Kemudian dari grill juga dia pakai honeycomb dengan aksen chrome di sini pun yang pakai black chrome gitu ya. Jadi tampilnya tuh nggak terlalu norak. Termasuk ini pun chrome-nya masih sama seperti yang lama, salah satu desain Q Baleno. Dia langsung masuk ke bagian headlamp sini, jadi kesannya tuh chrome-nya nyambung sampai ke bagian samping sini gitu ya. Desainnya kohesif. Dan perlampuan juga memang di bagian bawah sini dia masih fog lamp-nya halogen bulat kayak gini biasa, tapi di bagian atasnya dia sudah sedikit mendapat update yang underrated. Kenapa? Karena walaupun sama-sama proyektor kayak varian yang pre-facelift, tapi sekarang dia sudah proyektor LED. Jadi udah oke banget. Ada DRL dan langsung sunja di bagian bawah sini. Walaupun memang untuk lampu seinnya dia masih bohlam biasa. So, kalau bicara soal tampang overall dari si Baleno hatchback, menurut gua untuk yang versi Indonesia itu udah alhamdulillah banget. Kenapa? Karena walaupun di sini itu nggak dijual dengan versi turbo booster jetnya yang RS kayak di India sana, tapi kedapatan
RS look semenjak facelift-nya gitu ya. Jadi tampangnya udah lebih sporty dengan bumper-bumper yang lebih agresif. Apalagi warnanya, halo color-nya itu warna merah kayak gini. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan yang racing itu nggak hanya warna dari mobil ini aja, tapi juga seperti biasa, promo-promo menarik dari Suzuki MT Haryono. Makanya sekarang, gue udah bersama dengan Mas Ian dari Suzuki MT Haryono buat sedikit ngobrol mengenai promo yang ada di sana. Halo Mas. Halo Ko. Apa kabar? Sehat Ko. Alhamdulillah. Nah kemarin kita udah review XL7 Zeta ya Mas ya, bareng dengan Mas Ricky. Kalau belum nonton, tonton dulu videonya barusan ini. Nah sekarang, akhirnya setelah ditunggu lama, ada kedapatan unit Baleno nih. Udah banyak yang request juga. Boleh diinfokan mungkin Mas, harga dari Baleno ini, itu harganya berapa aja dan tipenya ada apa aja sih? Kalau Baleno sendiri itu hanya satu tipe kok. Satu tipe? Ya kan? Itu ada manual dan matic. Kalau Oke. untuk manualnya sendiri harga OTR-nya 250.400. Oke. Kalau untuk yang matic 263.900. Oke, berarti harganya selisih 50 jutaan sama kompetitornya ya? Betul, benar. Dan itu belum termasuk diskon dong? Belum. Sekarang diskonnya lagi bagus banget. Lagi bagus? Oke, Bagus. boleh dong diceritain diskonnya Oke, gimana? jadi kalau untuk pembelian kredit di Ian, di MT Haryono itu bisa dapat cashback-nya 30 juta. 30? 30 juta. Itu unit tahun 2021? 2021, iya. Oh, masih ada ya? Masih ada. Matic manual? Dua-duanya masih komplit. Dua-duanya masih komplit. Oke, 30 cashback-nya? 30. Gede Pembelian banget. kredit ya kok. OTR kredit gede banget, tetep aja loh. Gila, luar biasa. Ya, DP gimana DP? Kalau DP kita start untuk Baleno bisa di DP 15%. 15%? 15% itu sekitar estimasi 15 jutaan. Oh, 15 juta. Udah bisa bawa pulang ini ya? Iya, benar. Terus kalau soal garansi, kalau soal yang lain-lain, free-nya itu dapat apa aja, Mas? Oh, kalau untuk pembelian di Ian itu nanti free sarung jok sama Oke. body cover seperti itu. Talang air? Talang air pasang. Pasang, sangat bagus. Gitu, iya. Nah, kemudian tadi yang soal warranty gitu-gitu, servis gimana? Kalau untuk servis Baleno kita ada free service selama 3 tahun ya. 3 tahun atau Gitu. berapa kilo? Atau 50.000. 50.000. Itu Betul. free-nya termasuk jasa. Jasa. Nah, ada promo-promo apa lagi nggak sih? Kalau untuk promo kita disupport dengan beberapa leasing ya, terutama kalau BCA itu tenor bisa sampai 8 tahun. Untuk BSI syariah itu bisa 0% DP kok. DP 0%? DP 0%. Itu untuk mobil yang mana? Untuk semua mobil. Semua mobil? Karena itu dari program leasingnya ya. Ah, oke, 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 0% untuk BSI atau bunga murah dari KKB. Seperti itu. Iya, iya, iya. Diskonnya 30, cashback-nya, terus cicilannya ringan juga. Betul. Nah, luar biasa banget. So, kalau kalian misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai promo segala macam, diskon masih nego dong? Bisa. Bisa. Tinggal konsultasi aja kok. Tinggal konsultasi langsung. Kalau misalnya mau konsul, kemana Mas kontaknya? Kontaknya kalau mau konsultasi tentang Suzuki apapun itu mereknya Baleno, SL7, R3, Pickup dan yang lain-lainnya itu bisa kontak Ia di 0812 1342 0104 Oke. gitu. Atau untuk ke Instagramnya ada di Suzuki_mt.haryono. Nah, di sini nih Instagram ini. Atau kalian juga bisa cek kolom deskripsi di bawah, itu udah kita cantumin semua nomor telepon sekaligus Instagram dari Mas Ian. Betul. Oke, thank you banget Mas Ian ya. Ya. Promonya keren-keren banget. Ya. Akhirnya kita kesampaian review Baleno nih. Semenjak waktu itu lihat Balenonya Sano kan. Ini kan mobilnya Om Sano nih. Belum sempet nge-review Baleno gitu ya, tapi sekarang kesampaian. So, thank you banget Mas. Oke, thank you. Sekarang kita lanjut buat lihat interiornya ya. Lanjut. Iya. Interior tampil minimalis dan ergonomis, namun tetap dibuat menarik dengan adanya aksen wing shape di bagian dashboardnya. Apalagi setelah facelift, joknya ada kombinasi biru yang bikin makin cozy. Nah, Auto Jagis, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya lumayan enteng gitu ya untuk sebuah Indian steel. Kita masuk. Joknya empuk. So, begini tuh Jagis, interior dari si Suzuki Baleno hatchback facelift tahun 2022. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami @laknats_aj. Seperti itu. Nah, seperti biasa, pertama-tama kenalan dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya itu seperti keyless Suzuki zaman now gitu ya. Dia simple kotak seperti ini aja, ada logo Suzuki-nya, dan ada tombol lock dan unlock di baliknya seperti itu aja. Dan Baleno ini, dia cuma ada satu trim ya, dengan pilihan transmisi matic dan manual. Dan dua-duanya sudah engine start stop button, jadi oke banget. Pas mau nyalain untuk yang manual, kalian harus tahan kopling kayak mobil Eropa. So, kayak apa suara mesinnya? Yuk kita start up dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu, inilah salah satu keunggulan dari Suzuki Baleno karena mesinnya terkenal irit. Kodenya K14 B1400cc inline 4 DOHC MPI dengan VVT. Tenaganya 91 horsepower dengan torsi 130 Nm. Yang di-mate ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 12 detik, yang memang itu biasa aja, tapi konsumsi BBM-nya luar biasa. Dalam kota kita bisa mencatat 1:15. Irit dan pasti enak banget buat harian. Oke, lanjut bahas bagian interiornya. Dari build quality and materials, memang secara overall di sini masih banyak hard plastik gitu ya. Tapi di kelas ini itu gua masih memaklumi. Secara desain pun udah cukup suka sih, karena dia kayak wing shape gitu ya. Walaupun memang dia agak sedikit polos. Di bagian bawah ini udah ada glove box yang belum soft opening, tapi udah ada lampunya di dalam, jadi udah cukup oke. Ke bagian tengah, kayak yang gue bilang, dia bentuk itu kayak sayap gitu ya. Jadi at least mencoba untuk menjadi necis. Dan di tengah sini udah ada head unit dari JVC yang fiturnya juga udah lumayan banget khas dengan head unit dari Suzuki modern gitu ya. Udah ada tuner, USB, ada aux in, udah bisa phone connectivity, dan ada Bluetooth teleponi juga. Jadi segala fungsi yang kalian inginkan itu udah ada buat harian di sini. Sebagaimana slogannya, the complete hatchback, ini udah oke gitu ya. Jadi secara head unit kita nggak ada komplain sama sekali di sini. Responnya pun cukup sigap gitu ya. Jadi udah oke banget lah. Seperti itu. Ke bagian bawah lagi ada hazard di bagian tengah sini, dan masuk lagi ke bagian climate control yang lagi-lagi motifnya tuh kayak wing shape gitu, kayak sayap gitu ya. Di tengah sini ada display untuk climate controlnya. Dia tentunya sudah digital, dan untuk pengaturannya fan speed di bagian sini gitu ya. Bagian kanan sini pun untuk temperature, dan kalau kita naikin dia bisa sampai 30 lebih. Jadi udah ada heaternya juga. Nice. Di kelas ini juga jarang ya yang udah ada heaternya seperti ini. Dan arah semburnya pun udah lengkap. Ada kepala kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik ke kepala lagi. Termasuk ada tombol rear defogger di bagian sini ya. Dan sudah auto climate. Jadi udah oke lah, udah lengkap climate controlnya. Ke bagian bawah lagi, di sini ada dua buah input. Yang pertama di sini ada untuk 12 volt socket buat kalian nge-charge, dan ada input lagi untuk USB dan 3.5 mm jack aux in di bagian sebelah sininya. Ada tutupnya, jadi rapi. Ke bawahnya juga ada open storage di bagian sini, dan ada dua buah cup holder di bagian belakangnya. Udah cukup oke lah. Dan dia, model konsolnya tuh agak sedikit tinggi. Dia memang nggak high console banget kayak CR-V, nggak, tapi ini lumayan lah ya. Jadi kesannya tuh ala-ala Eropa, karena kan memang mobil ini secara desain itu di-develop di Eropa gitu, walaupun memang Indian made. Transmissionnya, kayak gue bilang, pilihannya antara automatic ataupun 5-speed manual. Dan dia shiftingnya pun lumayan clicky lah ya. Oke lah, cukup suka. Ke belakang lagi, ada open storage kecil di bagian tengah, parking brake masih hydraulic, dan juga ada armrest di bagian belakang sini. Walaupun memang pas kalian duduk, gue merasa armrest ini tuh agak kayak terlalu mundur gitu. Jadi kayak kurang maju, tapi at least dia udah kukulitan kayak gini loh. Ini satu-satunya bahan di interiornya yang empuk dan kukulitan dengan jahitan asli juga. Jadi udah lumayan premium. Kalau dibuka, dalamnya ada lagi console box buat kalian nyimpen beberapa hal. Nah, joknya, kayak gue bilang, karena ini armrestnya kukulitan, tapi joknya ini masih fabric biasa. Tapi at least dia nggak polos. Dia kombinasi antara black and navy blue kayak gini. Bagian tengahnya tuh warna biru. Pengaturannya tentu masih manual, tapi untuk driver udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa juga. Jadi udah lengkap semuanya. Termasuk setirnya, ini juga udah dilapis kulit gitu ya. Jadi udah enak digenggamnya. Termasuk pengaturannya di bagian bawah sini. Setirnya udah bisa tilt, dan udah bisa teleskopik juga. Wih, mantap, lengkap gitu ya. Dia model 3-spoke, ada aksen krom-kroman di pinggir sini supaya nggak terlalu polos. Suara klaksonnya seperti ini. Ya, standar sih, tapi udah cukup oke lah, nggak yang cempreng banget gitu kan. Termasuk di bagian setirnya, juga ada beberapa controls. Di bagian atas sini ada untuk audio control, mulai dari mode, mute, volume, dan stick track. Dan di bagian ketek setirnya khas dengan Suzuki, dia pun ada tombol untuk Bluetooth teleponi. Untuk Bluetooth-nya, untuk angkat dan tutup telepon. Jadi enak ya, kayak mobil Eropa gitu. Kalian mau Bluetooth teleponi, nggak perlu kesini-kesini lagi, langsung di sini aja. Oke, ke bagian speedometer. Ini juga speedometernya desainnya cukup futuristik gitu ya, karena dia kayak ada mystical blue halo gitu yang dari bagian tengah-tengahnya, termasuk di atasnya juga ada warna biru-biru lagi. Dan di sini speedometernya sebenarnya udah cukup lengkap. Kalau kita cycle,
itu ada kayak kilometer per hour, driving time average, kemudian ada jam, ada torque and power meter. Ini lucu banget kalau gue gas. Dia lucu ya, jadi bisa kayak ngelihat berapa torsi dan horsepower yang kalian keluarkan. Ada blank screen, kilometer per liter, driving information gitu-gitu, udah lengkap semua. Gua nggak ada yang komplain di bagian sini, termasuk door ajar juga udah ada dan dia pun berwarna ya, termasuk mobilnya juga udah Baleno. Jadi really nice. Nah, ke bagian kanan ada engine start stop button kayak yang gue bilang tadi, dan di bawahnya ada beberapa switches yang kebanyakan dummy tapi masih ada tombol untuk matiin parking sensor dan untuk naik dan turunin headlamp leveling di bagian depannya. Oke lah, door trim ya memang dia secara desain nggak terlalu gimana-gimana, tapi udah banyak permainan aksen, kayak contohnya ada aksen silver di bagian tempat kalian taruh tangan, dan ada fabric warna biru yang cukup besar yang tentunya empuk. Jadi kalau kalian taruh tangan di situ, itu tentunya udah menopang tangan kalian dengan baik. Di bawahnya ada bottle holder dan ada door pocket kecil di bagian belakangnya buat kalian taruh beberapa barang lagi. Dan untuk head unitnya bisa dilihat itu pun audionya sudah ada tweeternya, jadi udah oke lah ya, udah 6 speakers di sini. Ke atas kaca tengah day night view masih normal banget di kelasnya, termasuk di bagian overhead console sini ada 2 buah lampu yang masih kuning, dan juga untuk bagian sun visornya, untuk bagian passenger dia udah ada kacanya walaupun belum ada lampunya. Di bagian driver dia hanya ada card holder aja seperti itu. Lanjut ke baris kedua. Oke, masuk ke baris kedua dari si Suzuki Baleno hatchback facelift, dan pintunya sendiri sama kayak di depan walaupun dia Indian steel tapi dia terasa cukup ringan. Kita masuk. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Suzuki Baleno hatchback facelift, dan di sini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini masih ada ruangan kurang lebih 8 jari loh. Iya, jadi unexpectedly Baleno ini untuk urusan ruangan dia tuh tergolong yang lega di kelasnya gitu ya, enak gitu, walaupun badannya nggak sepanjang kayak Yaris ataupun kayak City Hatchback, tapi ruangan ini udah lebih dari cukup, termasuk karena masih bisa dikit-dikit molosin kaki ke kolong jok depan, jadi duduknya bisa agak selonjoran. Headroom, karena dia agak sloping ke belakang, memang agak kemakan sedikit, tapi di sini masih bisa ruangan kurang lebih sekitar 3 jarian lah, jadi rata-rata orang Indonesia itu masih bisa duduk di sini dengan lumayan nyaman. Termasuk yang gue suka, jok depan maupun belakang ini tuh empuk loh, enak ya, duduknya tuh kayak membal, empuk, dan enak banget. Termasuk joknya ini, itu dia under thigh supportnya agak maju, jadi topangan ke bagian bawah dengkul kalian sini pun terasa cukup enak. Kalau kalian bagian duduk di bagian tengah sini, pertama-tama kalian dapat headrest di tengah, jadi enak gitu ya. Termasuk karena di FWD, hump di tengah itu nggak terlalu tinggi amat, jadi benar-benar masih bisa taruh kaki di bagian tengah sini tanpa masalah gitu ya. Jadi oke lah, duduk tengah pun sama sekali nggak bermasalah. Nah, di bagian belakang sini bicara soal fitur, pertama-tama di joknya udah ada ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen taruh child seat itu udah gampang. Dan soal di tengah sini juga ada 12 volt socket buat kalian colok charger, di belakang sini pun orang bisa ngecharge. Penyimpanan di bagian bawah sini ada tempat open storage yang lumayan besar gitu buat kalian taruh handphone dan sejenisnya, dan ada seat back pocket namun hanya di bagian passengernya aja. Dan masih ada lagi bottle holder di bagian door trim samping, dan itu cukup besar. Door trimnya juga dia sama kayak di depan, jadi di belakang sini pun tetap ke bagian aksen navy blue yang empuk-empuk juga kalau kalian taruh tangan, jadi enak. Dan masih ada aksen silvernya yang bikin door trimnya jadi nggak terlalu polos. Ya, kurang lebih sih di bagian belakang sini begitu aja. Gue suka space-nya, gue suka kayak kelengkapan comfort-nya gitu ya, udah cukup oke banget. Tapi segede apa bagasinya? Yuk kita cek ke bagian belakangnya. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Suzuki Baleno hatchback. Pertama-tama untuk bukanya, memang rata-rata orang ngira itu adalah tombol di bagian atas ini, tapi bukan. Jadi bukanya itu ada kayak semacam clearance gitu di bagian bawah sini. Kalian tinggal raba-raba di dalam, itu ada electric buttonnya. Nah, dan di sini pas kita buka, memang ruangannya kalau dibandingkan teman-teman yang lebih bongsor gitu ya, kayak City Hatchback ataupun kayak Yaris, ini nggak selega itu. Tapi ini udah lebih dari cukup banget. Pertama-tama ada tonneau cover bagian sini. Ini bisa kita buka gitu ya. Gue buka biar kalian bisa lebih enak ngelihatnya. Nah, di sini kalau udah dibuka, ruangannya tuh cukup dalam. Iya, kalau kalian pengen taruh di sini koper medium gitu ya, misalnya 2,5 itu masih masuk. Koper large 1 berdiri itu masih masuk juga. Tapi sisanya, kalau kalian butuh ruangan lebih banyak, kalian bisa fold jok baris kedua ini. Di bagian dalam sini juga masih ada false floor. Kalau kita buka,
dalamnya itu ada penyimpanan buat spare tire yang bentuknya memang masih stylish kayak gini gitu ya. Tapi ya udah oke banget lah, penyimpanan cukup rapi dan bisa ditutup seperti ini. Untuk urusan fitur dia memang tidak terlalu ada apa-apa di sini, hanya ada lampu aja buat menerangi kalian pas lagi malam-malam, tapi kurang lebih sih itu aja. Nah, kalau kalian pengen ngerebahin jok baris kedua, ini rebahnya itu formatnya 60/40 dan bisa langsung diakses dari bagian belakang sini. Tinggal kalian dorong aja kayak gini. Kalau ditidurin, memang ini tidak rata lantai, jadi masih ada hump yang seperti candi di bagian tengah sini gitu ya. Tapi at least kalian udah bisa mengekspand ruangannya sampai ke bagian depan. Kalian pengen masukin koper large 3 gitu di sini sekarang udah masuk. Jadi jauh lebih lega. Tapi ya dengan segala keterbatasannya, ini pun masih ada load lip yang gede banget. Karena bumper Baleno kan dia agak nungging gitu, agak tinggi. Load lipnya tuh tinggi banget, jadi kalian harus ngangkat kalau pengen keluarin barang dari dalam sini. Tapi untuk dari segi ruangan, kalau kalian pengen pakai harian segala macem, mobil ini udah lebih dari cukup banget. Walaupun dia cukup komplit dan sangat murah di kelasnya, namun karena ada yang di-courting dari versi India, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Suzuki Baleno Facelift. Di pilar depan dari si Baleno hatchback, dia kan di black out. Jadi pengen ala-ala Swift gitu ya, pengen floating roof kesannya. Tapi kalau Swift kan dia rapi gitu kan, dia lurus sama dengan tarikan garis bodinya. Tapi kalau yang di sini, dia kesannya tuh kayak afterthought gitu, kayak ketinggalan, kayak oh iya yaudah itemin aja deh biar lebih sporty gitu atau gimana. Karena garis yang di sini itu nggak ngikutin garis yang ada di bagian pintu samping ya. Harusnya kan garisnya begini nih, ya kan? Tapi dia garisnya tuh putus begini, jeder gitu. Aslinya integrasi kamera mundur dari si Baleno hatchback itu sangat rapi. Kenapa? Karena harusnya tuh ada di bagian sini gitu ya, di bagian tengah ducktail spoiler ini. Dan dia langsung desainnya integrated, mirip kayak Kia Sonet gitu. Tapi di Indonesia, kamera mundurnya itu diletakkan di bagian bawah sini, seperti pada umumnya di atas plat nomor gitu ya. Jadi di bagian atas ini, itu ada blank space tompel hitam yang gak ada fungsinya gitu. Dan ini kelihatan kayak apa tau nggak? Kayak fingerprint scanner. Ya, jadi kalau kalian pengen buka bagasi kayak tit gitu. Aslinya di luar sana, sebenarnya taillights dari si Baleno hatchback itu sedikit berbeda dari yang ini, iya. Walaupun sama-sama ada LED dots di bagian atas ini, tapi kalau yang versi luar itu ada LED bar yang dari sini panjang ngebelok ke bagian sininya gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak C-shape gitu, lebih modern. Di sini walaupun dia udah facelift, taillights-nya nggak diganti. Kenapa nggak diganti? Kenapa nggak taillights-nya tambahin yang kayak varian luar? Namun tenang, karena ia tetap memegang title sebagai hatchback paling worth it di Indonesia dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki Baleno Facelift. Layaknya kebanyakan Suzuki, si Baleno ini juga punya fitur di security-nya yaitu anti penumpang gelap. Iya, jadi kalau misalnya kalian buka kuncinya, misalnya kalian pencet di sini gitu ya. Nah, ini pintu driver udah kebuka, tapi pintu driver doang. Pintu yang lain belum terbuka. Cara ngebukanya misalnya kalian pengen buka semua, nah ini kan terkunci. Kalian pencetnya itu 2 kali. Buka, kebuka. Di bagian MID mobil ini kan ada gambar Baleno untuk door ajar gitu ya. Kalau kalian lihat, saya buka pintu. Nah, kelihatan itu kan Balenonya warna merah. Tapi warna Baleno yang ada di sini itu bisa kalian ganti-ganti. Kalian tahan ini aja. Nah, bakal keluar seperti ini menu setting. Kalian ke bawah sampai ke display item. Terus car color. Kalian bisa pilih antara putih, abu-abu, orange, merah, dan biru. Jadi kalau kalian pakai Baleno, contohnya bisa beli warna biru, pilih warna biru aja gitu kan. Nah, Balenonya berubah jadi biru. Sensor parkir si Baleno ini itu cukup canggih karena dia terintegrasi langsung ke bagian MID-nya. Misalnya dimasukin gigi mundur, kalau ada obstacle di belakang, itu dia bakal kelihatan di MID-nya, obstacle-nya itu ada di bagian mana gitu ya. Jadi selain kayak warning secara auditorial, secara audio, MID juga ngasih tahu obstacle itu ada di kanan, ada di kiri, atau di mana gitu. Jadi cukup rapih integrasinya gitu ya, bagus. Yap, oke.
Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Suzuki Baleno hatchback facelift tahun 2022. Hatchback yang satu ini seperti yang dari awal gitu ya, bisa dibilang merupakan hatchback paling worth it yang kalian bisa beli baru di Indonesia saat ini. Secara harga tuh dia masuk akal banget gitu ya. Teman-temannya sekarang udah menyentuh 300 juta rupiah, baik itu Yaris, Mazda 2 sampai City hatchback, rata-rata udah 300 jutaan. Ini masih bisa kalian tebus dengan harga 250-an juta untuk varian manual, 260-an juta untuk varian Matic, dan itu belum menghitung diskon Suzuki yang memang terkenal lumayan besar. Jadi worth it banget. Maka kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Ian dan Mas Wisnu dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk mulai si Suzuki Baleno hatchback facelift ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk melakukan pembelian, test drive, pengen lihat unit baru, atau misalnya beli borongan segala macam SPK, kalian bisa kontak aja Mas Ian yang Instagram sebelah sini, ataupun langsung aja kontak orangnya di bagian bawah sini gitu. Yang pasti Suzuki MT Haryono selalu memberikan harga terbaik dan pastinya semuanya pun best lah untuk Suzuki gitu ya. Really nice banget. Nah, seperti itu aja untuk si Baleno hatchback yang satu ini. Walaupun dia udah berubah dari sedan menjadi hatchback, tapi menurut gua ya nggak masalah lah. Toh ini tetap menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya secara value for money. Oke, sekian aja untuk si Suzuki Baleno hatchback facelift yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.